Hari ketiga, ingat saya, hari ketiga kakak kelas sepakat, yang satu ini jangan dibagiin dulu. Karena kalau dibagiin dulu dia seperti ngeledek kita. Udah langsung keluar aja. Itu dia nih nggak mikir, nggak mau masuk YIN kali. Begitu saya dengar kalimat mereka semua. Begitu pengumuman tiba, saya dengan gagah berani, dengan yakin habis sholat duha, sholat hajat dan bla bla bla, doa ibu, doa segala macam, apalagi ayah saya, paman saya berdoa di multazam supaya saya diterima di perguruan tinggi negeri yang namanya YIN. Saya lihat itu pengumuman, alhamdulillah, nangis saya nggak ada namanya, nggak ada namanya, ya Allah. Kebayang sama saya Yusuf Mansur yang menerima penghargaan siswa pelajar terbaik se-KKM 1. Saya terbaik saat itu. Boleh tepuk tangan? Boleh. Latih otak Anda. Kalau otak Anda nggak dilatih dengan nabung ilmu, maka otak Anda akan tumpul. Dari kecil buku-buku yang saya baca udah buku-buku pemikir dalam dan luar negeri. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dari kecil saya tidur dengan berbagai bahasa yang saya tidurin. Itu kitab segede-gedenya saya jejerin, saya tidurin. Betul. Tanya orang tua saya itu. Saya tidurin kitab-kitab tafsir, saya tidurin kitab-kitab hadis, saya tidurin kitab-kitab fikih, saya tidurin kitab-kitab sirah, saya tidurin kemudian buku-buku filsafat, segala macam. Padahal saya belum waktunya untuk belajar itu. Kenapa saya belajar itu? Karena saya merasa sudah selesai saya belajar ini. Ketika saya kelas 2 Sanawiyah, ngelihat pelajaran kelas aliyah, udah kecil aja bawaannya gitu. Beneran saya nggak bohong, di cross check. Betulkah begitu? Mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Dan saudara pasti bisa, belum terlambat. Semester berapa saudara? Kalau saudara habiskan buku 1 minggu 3, Allah karim. Tak kebayang saya nabung ilmu. Bahkan yang sudah berkeluarga seperti panjenengan, nggak ada kata terlambat. Beli buku, rajin googling, apalagi sekarang akses ilmu udah di mana-mana, bisa kemudian kita pelajari. Nabung sedekah. Yang kedua yang saya sampaikan kepada saudara semua adalah nabung ilmu. Saya keluar dari kampus YIN, saya nyender di pohon asem. Ya Allah, apa rencana engkau ya Allah? Terus turun Ainin, almarhum tuh Ainin udah duluan dia mendahului saya, teman sekelas. Dia ranking 5 kalau nggak salah di kelas. Terus ketika juara umum dia ranking keberapa? So, udah lihat pengumuman belum? Thanksin dong saya. Kalau bilang belum lulus, nggak lulus, thanksin dong. Saya bilang belum. Ayo lihat, baru ente aja deh. Ayo baru ente aja deh. Oh teman-teman, ditarik saya. Ditarik kemudian lihat pengumuman. Saya kan udah lihat, udah berkali-kali saya lihat nama saya nggak ada. Tapi tiba-tiba Ainin teriak, nama lo di atas. Ya Allah, saya lihat nama saya di atas. Dan angkatan 92 yang terbaik nilai ujian saya itu adalah Yusuf Mansur. Subhanallah. Apakah karena saya pintar? Bukan. Saya rajin. Orang pintar kalah sama orang rajin. Kalah sama orang rajin. Saya juga sabar. Orang pintar kalah sama orang sabar. Alah Ustadz ngaku-ngaku. Loh, saya ini ngajar, bukan ngaku-ngaku. Saya ngajar. Belajar kalau nggak sabar, wah bawaannya mau keluar terus. Belajar kalau nggak sabar, bawaannya mau udahan terus. Begitu juga usaha apapun kalau nggak sabar, selesai. Kalah orang pintar sama orang tekun. Saya lihat nama saya di atas, subhanallah. Peristiwa kemudian berulang kembali ketika saya kuliah menjelang akhir S1. Ditakdirkan oleh Allah perjalanan saya DO apa segala macam mengharu biru. Saya lulus tahun 2010, padahal masuknya tahun 92. 18 tahun saya kuliah. Jadi kalau mau sukses, ikutin caranya. DO dulu.
Jangan ya, yang ini jangan ditiru. Lah tapi spirit baca saya, subhanallah. Saya dibawa sama Pak Dekan saya, Prof. Amin Summa. Dia pikir saya sudah tidak lagi baca. Saya dihadapkan di perpustakaan UIN, udah berubah nama jadi UIN. Apa kata beliau? Inilah buku-buku yang kamu harus baca, Suf. Inilah buku-buku yang harus kamu baca, Suf. Nanti kita ketemu lagi pada saat ujian. Begitu kata profesor. Saya baca, tiba masanya ujian. Pas ujian karena saya dianggapnya tokoh, saya dipisahin ujiannya. Tidak bareng sama anak-anak mahasiswa yang reguler, dipisahin. Tapi ini celaka dipisahin ini, saya malah jadi stres. Karena ditungguin kan sama profesor. Kata Profesor Amin Summa, khusus kamu, soalnya saya diktekan. Khusus kamu soalnya saya diktekan. Di sini saya seperti mengulang kejadian 18 tahun yang lalu. Saya bertaruh sama Allah Subhanahu wa taala bahwa yang saya baca adalah sesuatu yang bermanfaat, dan hari ini diuji kemanfaatan itu untuk pertama kalinya. Pak Prof. Amin Summa masih ada, masih hidup. Kalau Antv berkenan, silakan nanti mewawancari beliau. Kali-kali saya berbohong. Dan saya menceritakan ini bukan dalam rangka sombong, tapi saya dalam rangka mentauji, mentasjih adik-adik semua. Kalau banyak wasting time-nya, kalau banyak sia-sianya, maka otak kalian akan tumpul. Apalagi sering dipakai buat mikir yang kotor-kotor. Ampun, tumpulnya luar biasa. Tumpulnya luar biasa. 5 kali 5 berapa? Sebentar. 5 10. Tambah 5 15. Tambah 5 20. 25. Lama sekali. Masa kayak begitu? Kayak saya cepat. 10 kali 5 kali 7 kali 14 kali 21 kali 20 kali 1200 kali 400 kali 405 kali 505 kali 00. Amin Summa, Profesor Dr. Haji Kiai Haji Amin Summa membacakan soalnya. Siap, Suf? Siap. Oke, nomor 1 dia bacain. Nomor 2 dia bacain. Nomor 3 dia bacain. Nomor 4 dia bacain. Nomor 5 dia bacain. Apa dia bilang? Sepertinya cukup 5 dulu sambil begini nih tangannya. Ngapain? Ngapain? Mau melepas arloji. Sof, saya sambil ngerjain tugas, sambil mengerjain pekerjaan saya. Kamu saya kasih waktu 1 jam. Cukup? Sudah selesai, Pak Prof. Saya seperti mengulang 18 tahun yang lalu. Saya sudah selesai, Pak Prof. Prof bingung. Hah? Udah selesai? Oh, coba cek lagi. Yakin saya. Seperti mengulang 18 tahun yang lalu. Yakin saya, Prof. Sudah selesai. Coba mana saya lihat. Dia lihat. Dia geleng-geleng kepala lalu memberi penilaian kepada saya A+. Subhanallah. Apakah saya pintar? Tidak. Tapi saya punya himmah yang kuat. Saya punya keinginan yang kuat untuk belajar. Saya telat lulusnya. Saya telat kemudian wisudanya. Oh, teman-teman saya sudah pada doktor semua. Saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tanggung jawab di ilmu juga. Begitu saya masuk lagi kampus, dedikasi kemudian saya tunjukkan. Belajar ceng. Beberapa teman-teman yang mengajar saya satu liting kan, mereka bilang begini, "Sok, kita belajar enteng aja." Dan. Kita jangan belajar enteng-entengan. Kita resmi saja belajar. Kata Prof. Amin Summa, kalau kamu ijazahnya beli, suatu saat kamu jadi presiden, pasti jadi masalah ijazah itu. Jadi ijazah kamu harus benar. Siapapun kamu nanti, ijazah itu bisa dipertanggungjawabkan. Suf, ijazah itu kayak golok. Mungkin kamu sekarang nggak perlu, tapi suatu saat kamu pasti akan perlu. Karena itu, sungguh-sungguhlah kuliah, sungguh-sungguhlah belajar. Bismillah, Pak. Nggak ada dispensasi saya. Saya dekat sama rektor, dekat sekali sama pucuk pimpinan UIN. Nggak ada permintaan dispensasi apapun. Tapi saya datang ke beliau, minta apa? Minta doa. Suatu saat saya rapat.
Saya rapat. Ini nabung yang lain nih. Namanya nabung sholat malam. Nabung apa ini? Nabung apa? Coba semuanya. 1, 2, 3. Nabung sholat malam. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Oke. Saya duduk di satu kantor di mana owner dari perusahaan itu baru saja membantu 5 miliar rupiah seorang kiai yang saya hormati. Jadi si pengusaha ini bantu 5 miliar ji, 5,5 miliar. Cang. Bukan pinjaman, bukan sesuatu yang harus dipulangin, tanpa syarat, buat Pak Kiai. Saya waktu itu statusnya masih murid tuh Kiai. Ya sekarang pun masih. Saya diutus berangkat sama teman-teman mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan kepada pengusaha ini, pertanyaan saya begini. Jadi waktu saya datang, saya bangga sekali melihatnya. Anak muda, mukanya terang, pinter, gagah, ganteng, tinggi, sempurna, perfecto. Mukanya tuh muka metropolis banget gitu. Pokoknya wis cakep. Saya ini kalah cakep. Dia cakep, ganteng, bersih, putih, mungkin kaya ya, kebiayaan gitu. So kita kan gak kebiayaan, sabun aja diirit-irit. Masya Allah. Saya tanya nih sama anak muda ini. Saya tanya sama pengusaha ini. Pertama dia baru datang kan, taruh tas. Saya tanya, dari mana Pak? Oh saya habis turun dari London. Dengarnya aja kita kayaknya gimana gitu. Beberapa tahun yang lalu saya belum keliling dunia, dengar London tuh. Saya barusan kemarin dari Bantul ya. Ini ngomongnya dari London. Kita ngomongnya baru dari Cikupa, Balaraja. Ini ngomongnya dari London. Terus saya tanya, ngapain Mas di London? Ngapain Pak di London? Ada rapat keuangan di sana. Subhanallah. Tapi yang bikin saya kagum adalah ketika saya bertanya, Pak, apa sih rahasianya? Duit kok yang banyak kayak begini. Dia ngegelontorin satu perusahaan BUMN, diselamatin sama dia, dikucurin dana pinjaman ke BUMN tersebut 150 miliar. Duitnya tuh banyak sekali. Saya tanya, ini highlight ya buat promo yang pertemuan berikutnya. Mas, Pak, kok duitnya banyak banget, bagaimana ceritanya? Dia bilang, Ustadz, karena antum nanya nih, aneh jadi buka supaya antum sampaikan kepada yang lain. Ana rasa karena ana mencintai dan tidak meninggalkan sholat malam sejak SMP kelas 1. Allahu Akbar. Saya tidak meninggalkan sholat malam, mencintai sholat malam sejak SMP kelas 1. Boleh saja dunia ribut, orang di luar ribut, kok sholat pengen kaya, sholat malam kok pengen kaya, boleh saja. Tapi fakta mengatakan seperti ini. Dia mencintai sholat malam, lalu Allah berikan dunia kepada dia. Dan lihat dunia di tangan orang soleh seperti apa. Dia bantu seorang kiai 5,5 miliar nggak pakai syarat apapun. Betapa berkah hidup. Namanya nabung sholat malam. Nanti ada lagi nabung doa orang tua. Nanti ada lagi ceritanya nabung sholat duha. Ada lagi nanti ceritanya nabung hafalan Quran. Ada lagi nanti ceritanya nabung sholat hajat. Ada lagi nanti nabung yang namanya zikir. Ada lagi nabung yang namanya salawat. Ada lagi nabung yang namanya anak yatim. Saudara masih kuliah, masih SMP, masih SMA, tapi sudah punya anak yatim. Wah, nanti ada nih di episode keberapa nih, nanti akan ada cerita nabung anak yatim. Saya pun menabung anak yatim sejak tahun 99. Saya nabung 1 dang. Nabung lagi 1 dang. Anak yatim yang kedua jadi istri saya. Itu fakta. Tapi ceritanya nanti, karena ini baru promo. Ini baru promo. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allahumma salli ala
sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli bareng ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan belajarnya tidak sepotong-potong. Mudah-mudahan belajarnya tidak tanggung-tanggung. Prima Agama dan seluruh cabang Yogyakarta dan seluruh tanah air. Mudah-mudahan adik-adik, kawan-kawan yang pengen tahu. Kemarin saya sudah ngikut 2 tabungan. Tabungan sedekah dan tabungan ilmu. Ustadz bilang ada tabungan waqiah. Kayak apa sih? Ikut. Begitu diumumkan oleh Prima Agama, diumumkan oleh Kepala Dinas Yogyakarta, diumumkan oleh kemudian kantor-kantor Prima Agama seluruh tanah air, juga warung-warung steak di seluruh cabangnya, warung Mas Mono di seluruh cabangnya, di kedai digitalnya Mas Sabtuari di seluruh cabangnya, di Rumah Sakit Nur Hidayah di seluruh cabangnya. Anda semua bisa mengikuti sesi kuliah bersama Ustadz Yusuf Mansur. Judulnya nabung tabungan waqiah seperti apa? Saudara akan menemukan testimoni yang menarik. Ada orang yang menabung suratul waqiah di Mahat Gontor Darussalam dan di pesantren-pesantren lain. Dia tiap hari baca suratul waqiah, ditukar sama Allah menjadi 1 tiket pergi ke Kairo. Ditukar sama Allah jadi 1 tiket ke Mesir, ke Al-Azhar University. Kok bisa? Bisa. Nanti ikuti kuliahnya. Ada lagi nanti saya bilang tadi, nabung tabungan doa orang tua. Coba Ananda lihat semua, adik-adik lihat semua, kawan-kawan lihat semua. Coba dirasa seberapa sering saudara nabung doa orang tua. Udah mau orang tua jarang doain, adik-adik pun jarang minta doa. Betul? Lihat-lihat kalimatnya pemirsa, lihat kalimatnya. Mungkin ini menyinggung saudara. Sudah mah jarang doain anak, yang jadi anak jarang minta doa, maka tabungan yang namanya tabungan doa orang tua menjadi tidak ada. Kalaupun ada sedikit, nanti akan ada pembelajaran dan testimoni bagaimana seorang tua, ya, orang tua yang rajin sekali mendoakan anaknya. Anaknya begini. Tanggal 26 Januari saya bertemu dengan 9 anak. 9-9-nya menjadi direktur besar di Indonesia punya perusahaan. 9-9-nya. Ada yang jadi direktur maskapai penerbangan, ada yang jadi direktur Bank Nasional, ada yang jadi direktur rumah sakit, ada yang jadi direktur kemudian properti besar punya negara. Ada yang menjadi ini, menjadi itu, 9-9-nya menjadi orang besar, padahal mereka keluarga miskin, tidak punya. Rupanya mereka penyimpan orang tua yang rajin nabung doa untuk anaknya. Asal sholat doanya, jadikan anak-anak saya orang besar di negeri ini, jadikan anak-anak saya orang-orang sukses di negeri ini, jadikan anak-anak saya orang-orang manfaat di negeri ini. Tanggal 26 Januari saya diizinkan oleh Allah ketemu sama mereka semua. Allah yarhamu, Allah yarhamuhum wa yarhamu walidihum. Allah rahmati dia dan rahmati mereka dan rahmati juga orang tuanya. Belajar terus nabung. Termasuk nanti kita akan belajar tabungan real, bagaimana menabung duit.